Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'du. Para mahasiswi sekalian, sebelum kita mulai kuliah online, maka saya akan membacakan beberapa ayat untuk memulai mata kuliah kita. Saya akan membacakan surah An-Naml ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Hudaw wa busyra lil mu'minin الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون صدق الله العظيم. Baik, mari kita mulai perkuliahan kita dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan share screen-nya. Baik, mata kuliah kita pada kali ini, mata kuliah Worldview Islam, kita akan membahas bagaimana metode pengambilan hukum. Kalau kemarin yang sudah saya share di video yang pertama, kita banyak membahas tentang syariah, dan memang pada semester kedua ini pembahasan kita berkaitan dengan hukum syariah. Dan sekarang bagaimana metode pengambilan hukum syariah? Saya awali dengan slide yang pertama, yaitu sumber ajaran Islam. Jadi ajaran Islam itu ada sumbernya. Bukan reka-reka dari kiai atau ulama, tapi ada sumbernya. Sumbernya adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat kepada Rasulullah SAW, kemudian untuk semua umat manusia. Nah, sumber ajaran Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Ini sudah ma'ruf, ya. Jadi ajaran Islam itu bersumber dalam Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran adalah wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril. Nah, ini konteks penting sekali untuk memahami bahwasanya Al-Quran itu wahyu yang benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk kita umat manusia. Barang siapa yang Al-Quran itu berada di depannya, maka dia akan membawanya ke dalam surga. Tapi barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu di belakangnya, maka dia akan terdorong untuk masuk neraka. Maka Al-Quran di sini adalah sumber ajaran yang harus dipanuti. Dan kedua adalah sunnah. Ma yantiku anil hawa illa wahyu yuha. Apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW semuanya adalah wahyu, illa wahyu yuha. Atas bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari nafsu
Rasulullah SAW. Kemudian sumber yang lainnya adalah ada ijma, ada qiyas, ada istihsan, ada maslahah. Ada maslahatun mursalah, ya. Ada satu zara'i atau satu zari'ah, atau ada al-urf. Nah, ini adalah merupakan dalil pelengkap. Berkenaan dengan pendekatan. Jadi yang pertama pendekatan bayani. Pendekatan hukum Islam adalah pendekatan bayani. Pengambilan hukumnya. Pendekatan bayani itu apa? Merespon permasalahan dengan titik tolak utama adalah nas-nas syariah. Jadi diambil langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Untuk merespon permasalahan. Ada masalah A, maka bagaimana Al-Quran? Bagaimana As-Sunnah? Seperti itu. Ada pendekatan burhani. Menjawab permasalahan itu dengan pendekatan pengetahuan umum yang berkembang. Seperti dalam istihad mengenai waktu sholat. Nah, sekarang ini ya sudah enak, ada jam. Sudah tahu semuanya. Bahkan kalender itu sudah ada jamnya. Waktu duhur tanggal 5 jam berapa? Waktu duhur bulan Januari, bulan Februari, itu ada waktunya sendiri-sendiri. Luar biasa. Ini karena pendekatan ilmu pengetahuan umum yang berkembang. Kemudian penentuan awal bulan Komariah, tidak susah-susah lagi. Ya. Selanjutnya adalah pendekatan irfani. Irfan itu nurani, ketajaman intuisi batin. Ini tidak semua orang memiliki ini. Karena dia melalui pembersihan jiwa sehingga suatu keputusan tidak hanya didasarkan kepada kecanggihan otak, tetapi juga didasarkan adanya kepekaan nurani untuk menginsafi berbagai masalah dan keputusan yang diambil mengenainya, dan tentunya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendekatan irfani ini ya, orang-orang yang Allah beri kelebihan, para ulama-ulama soleh kita. Para kiai itu mempunyai hal seperti ini. Seperti sholat tidak sekedar menutup aurat minimal. Ini kita mengetahui memang aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Cuman kemudian ini batas minimal. Tidak mungkin meskipun sholat menggunakan atau menutup aurat untuk laki-laki dari pusar sampai lutut itu sudah sah, tapi kemudian ada hal-hal lain. Ada hal-hal lain. Bagaimana kita memakai pakaian? Pakaian itu pakaian yang bersih. Pakaian itu pakaian yang bagus karena kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat orang itu menghadap manusia, mungkin pimpinannya, mungkin presidennya, mungkin siapa yang dia hormati, pasti dia menggunakan pakaian yang bagus. Nah, bagaimana menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita juga menggunakan pakaian terbaik kita. Kemudian berkenaan dengan prosedur teknis, ada istihad jama'i. Apa itu istihad jama'i? Dalam menentukan sesuatu keputusan dilakukan dengan musyawarah. Tentunya ini musyawarahnya musyawarah para ulama. Di saat permasalahan itu tidak ada di dalam Al-Quran.
Dalam menetapkan masalah digunakan sistem istihadi jama'i. Bagaimana istihad para ulama? Tidak satu orang, tapi beberapa ulama. Dengan demikian, pendapat perorangan dari anggota majelis tidak dapat dipandang sebagai pandangan Muhammadiyah, maksudnya pandangan seorang ulama, ya. Kemudian tidak bisa pandangan itu kalau tidak ada jama'i, ya, tidak bersama para ulama yang lain. Kemudian ada istiqra maknawi. Upaya menemukan hukum satu masalah harus dilakukan penelitian dari berbagai sumber syariah yang ada. Upaya menemukan hukum satu masalah dilakukan dengan penelitian dari berbagai sumber syariah yang ada. Banyak kitab-kitab syariah. Ragam metode untuk menemukan norma konkret al-ahkam al-far'iyah, terdapat 3 ragam metode yang secara tidak langsung dipraktekkan dalam pengambilan keputusan. Apa saja? Yang pertama, metode bayani atau interpretasi. Yang kedua, metode kiasi. Yang ketiga, metode istilahi. Dan yang keempat, metode sinkronisasi. Metode bayani, suatu metode interpretasi yang ditujukan untuk menjelaskan nas-nas yang sudah ada. Metode interpretasi daripada Al-Quran dan Sunnah. Ragam ini digunakan untuk menangani kasus-kasus yang sudah terdapat dalilnya langsung mengenainya. Hanya saja mungkin dalil itu masih am atau umum, sehingga perlu dijelaskan lebih rinci lagi. Kemudian menggunakan qawaid lughawiyah yang dikenal dalam usul fiqh. Selanjutnya adalah metode kiasi. Metode kiasi ini adalah memperluas cakupan hukum suatu kasus yang disebutkan dalam nas kepada kasus lain yang tidak disebutkan dalam nas karena adanya persamaan ilah. Nah, ini kias hukum, metode pengambilan hukumnya dengan kias. Adanya ilah. Ilah itu persamaan. Misalnya sekarang di dalam Al-Quran disebutkan kalau al-khamru, ya, itu haram. Kenapa? Karena ilahnya al-iskar, memabukkan. Sehingga kemudian ada narkoba. Narkoba nggak ada dalam Quran. Tapi narkoba ini ilahnya sama dengan khamr, yaitu al-iskar, memabukkan. Ya, merusak otak. Maka narkoba juga haram. Contoh yang lainnya masalah zakat selain sapi atau kerbau, kambing dan onta yang dikiaskan kepada hewan tersebut di muka. Begitu juga kadar zakat tanaman seperti tebu, kayu, getah, kelapa, lada, cengkeh itu yang dikiaskan pada gandum, beras, jagung dan makanan pokok lainnya. Yang jika telah mencapai 5 wasak atau 7,5 kintal, maka zakatnya sebesar 5 atau 10%. Selanjutnya metode istilahi. Metode istihad terhadap suatu masalah dengan berpijak pada kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat Islam atau maqasidu syariah. Metode istilahi ini meliputi dalil istihsan, maslahatul mursalah, satu zari'ah, dan uraf. Contoh dari metode istilahi, bayi tabung, maslahatul mursalah. Kemaslahatannya, karena tidak bisa memiliki anak, kemudian
Dengan teknologi bayi tabung ini, seseorang yang tidak bisa memiliki anak bisa memiliki anak. Nah, ini masalah luar biasa. Ayah dan ibunya orang-orang hebat, orang pintar, cerdas. Tapi memang Allah tidak berikan kemudahan untuk memiliki bayi atau memiliki anak. Maka karena teknologi bayi tabung ini, orang tua yang tadi itu bisa memiliki keturunan. Aborsi untuk menjaga potensi kehidupan ibu. Nah, ini dalam rangka bagaimana mana yang didahulukan, ya, istihsan lebih baik. Ini bukan karena kemudian aborsi ini masih ada di sana dalam rangka menjaga potensi kehidupan ibu. Nah, gitu. Untuk menjaga nyawa ibu. Bukan aborsi seperti halnya laki-laki dan perempuan, kemudian dia tidak menikah, tapi kemudian punya anak. Karena perempuannya tidak mau, maka bayinya diaborsi. Ya, ini beda lagi. Itu haram itu. Selanjutnya mengharamkan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Kristen atau Katolik. Dan sebaliknya, itu satu zari. Wajibnya mencatat perkawinan. Nah, ini urf konuni. Urf konuni ini karena ada hukum. Ada undang-undang yang mewajibkan pencatatan pernikahan. Alhamdulillah di Indonesia ini semua pernikahan itu dicatat. Ini berkah dari para ulama dulu, ya. Tidak seperti di barat. Menikah tidak menikah, kumpul satu rumah. Setelah beberapa tahun sudah bosan, mereka berpisah. Dengan seenaknya saja. Besok sama si A, besok sama si B. Tidak ada catatan pernikahan. Alhamdulillah di Indonesia ini luar biasa. Ya, para ulama kita memberikan banyak hal sehingga menunjukkan kepada kebaikan. Di antaranya adanya pencatatan perkawinan. Itu juga untuk kemaslahatan bersama. Karena di saat ayah dan ibunya jelas, maka anak itu akan ada kebanggaan. Selanjutnya adalah metode sinkronisasi, yaitu metode untuk istimbatul hukum dengan menyelaraskan dalil-dalil yang tampak ta'arud bertentangan dalam suatu kasus. Tapi disinkronkan. Jika terjadi ta'arud, maka diselesaikan dengan urutan beberapa cara. Yang pertama adalah al-jam'u wa taufiq, yaitu sikap menerima semua dalil yang walaupun zohirnya itu kelihatan ta'arud. Sedangkan pada dataran pelaksanaannya diberi kebebasan untuk takhir atau pilihan, memilih. Metode sinkronisasi yang kedua adalah at-tarjih, yaitu memilih dalil yang lebih kuat. Mana yang lebih kuat untuk diamalkan dan meninggalkan dalil yang lemah. Kemudian an-nasakh. An-nasakh ini mengambil dalil yang munculnya lebih akhir. Jadi dalil yang baru menasakh dalil yang lama. Ada qaul qadim, ada qaul jadid. Maka qaul jadid ini yang menasakh qaul qadim. At-tawakkuf, yakni menghentikan penelitian terhadap dalil yang dipakai dengan cara mencari dalil baru. Nah, dalil baru ini yang kemudian menguatkan. Pentarjihan suatu nas itu dilihat dari beberapa segi. Yang pertama dari segi sanad. Bagaimana kualitas maupun kuantitas rawinya. Bagaimana bentuk dan sifat periwayatannya. Itu dari segi sanadnya. Siapa yang menjadi sanad di sana. Kemudian berkaitan dengan matan. Matan yang menggunakan sigot nahyu atau larangan, ya, itu lebih rajih dari sigot al-amr atau perintah.
matan yang menggunakan sigot khos lebih rojih dari sigot am. Maksudnya matan itu ya hadis apa ya, matannya hadis ya, tapi dia yang menunjukkan pada sigot khos atau mungkin perintah atau larangan, tapi khusus itu lebih rojih daripada yang am atau umum. Segi materi hukum ya metode yaitu dengan segi materi hukumnya gimana, kemudian segi eksternal. Keputusan-keputusan ya seperti ini, keputusan Munas Majelis Tarjih Muhammadiyah, kemudian mungkin keputusan MUI ya, dan lain sebagainya. Itu dari segi eksternal, metode sinkronisasi. Jadi pengambilan hukum itu tidak serta-merta langsung, tapi banyak hal ya, stepnya sangat banyak sekali. Inilah kehati-hatian para ulama bagaimana cara pengambilan hukum. Beberapa kaidah saya akan skip saja tentang kaidah hadis. Baik. Baik, demikian metode pengambilan hukum ya. Dalam Islam sebegitu detailnya begitu. Karena Rasulullah SAW telah wafat dan kemudian para ulama yang meneruskan. Maka al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Orang ulama ini ya mempunyai keilmuan, kemudian jika ada masalah dari umat, maka masalah itu dibahas dengan berbagai dalil sehingga menelurkan hukum-hukum ya dalam suatu masalah itu dengan detail, dengan baik dan dengan benar tentunya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Seperti biasanya Anda diharuskan untuk meresum apa yang kami sampaikan, kemudian di kolom komen di YouTube Anda berikan satu pertanyaan ya, satu pertanyaan itu menunjukkan bahwasanya Anda telah mendengarkan perkuliahan pada hari ini. Jangan lupa untuk memberikan nama ya. Ini saja, dan mungkin kalau ada dari teman-teman kalian yang belum mengetahui, maka diharapkan ya untuk bergabung untuk bertanya, paling enggak ngasih tahu teman-temannya, diberitahu bahwasanya sudah diupload di YouTube begitu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.